Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu pemuda remaja adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Malam hari ini tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus masih memperkenankan kita semua untuk menikmati kesehatan yang kita miliki. Dan di malam hari ini tentu saja di dalam satu persekutuan yang beribadah, persekutuan evangelisasi Jemaat Zaitun dari kolom 1 sampai kolom 22 akan kita mulaikan. Untuk itu kami mengundang kepada kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah kita di malam hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Nyonya Mary Lasut Polakitan STH. Dan kepada Ibu disilahkan. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, mari kita memulaikan ibadah ini dengan menyanyikan bersama Allah hadir bagi kita. Jemaat diundang kita berdiri. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Titus 3 di ayat 8. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Titus 3 ayat 8. Memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita
Kepadanya kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang memberi kesempatan di saat ini untuk boleh kami datang diam dan hormat kepadamu. Engkau juga Tuhan yang telah memerdekakan kami dari kuasa dosa dan maut. Kami sadar sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan Kristus, kami belum sepenuhnya hidup layaknya orang-orang yang telah dimerdekakan Kristus. Kami masih diperdaya oleh dosa-dosa yang membelenggu, bahkan menjadi hamba dosa, karena munculnya bentuk-bentuk penjajahan yang baru. Pahitnya perhambaan dosa mengakibatkan ada iri hati, dengki, saling membenci, saling menjatuhkan, saling mempreteli hak asasi orang lain. Tuhan, kami tidak menjadi hamba kebenaran. Untuk itu, kiranya Engkau tidak memurkai kami. Kiranya kasih setia Tuhan berubah menjadi kasih setia yang mengampuni, sehingga kami beroleh pengudusan. Dan karena itu ya Tuhan, ampunilah kami. Amin. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus Tuhan, Engkau memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, supaya kami boleh melakukan apakah yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu berilah pencerahan, bekalilah kami dengan firman-Mu, saat kami menikmati kebebasan yang Engkau anugerahkan, mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab, membuktikan arti merdeka di dalam Kristus. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah, amin. Kisah Para Rasul di pasal 17, ayat 1 sampai di ayat 9. Perikop kita diberikan judul, Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis
dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak. Katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian bacaan Alkitab. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, masih dalam suasana euforia memperingati Hari Kemerdekaan Proklamasi Republik Indonesia yang ke-75. Walaupun situasi pandemi, tetapi betapa gembiranya rakyat Indonesia menyambut dan merayakannya. Itu semua tercermin dari semaraknya acara atau kegiatan ataupun ucapan merdeka, yang tidak lain semuanya adalah untuk mensyukuri rahmat Allah bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, sebelum orang-orang Romawi berkuasa di seluruh negeri-negeri yang terletak dekat Laut Tengah, Makedonia di bawah pimpinan Iskandar Agung menjadi daerah utama di dunia orang Yunani itu. Paulus yang juga mengerti bahasa dan kebudayaan orang Yunani merasa senang dan cocok menginjil orang-orang Yunani. Dalam pasal ini kita melihat pengalaman-pengalaman Paulus di kota-kota utama, baik di Makedonia maupun di daerah yang lain. Dengan tekun, Paulus mengabarkan Injil sampai ke Athena, kota yang menjadi pusat filsafat dan kebudayaan orang Yunani. Di mana-mana ia mengalami rintangan dan kesulitan dalam pekabaran Injil. Tetapi ia tidak segan menyampaikan berita keselamatan itu dalam Yesus.
Jika saudara-saudara melihat di peta modern, kota Filipi terletak dekat Tesalonika di negeri Yunani, negara bagian utara. Paulus dan Silas memakai jalan raya Roma yang menuju ke selatan. Akhirnya mereka itu tiba di Tesalonika. Tesalonika adalah kota pertama di Makedonia, kurang lebih 120 km dari Filipi. Nah, menurut kebiasaan Paulus yang telah kita perhatikan, ia menginjil di rumah ibadah orang Yahudi. 3 hari Sabat berturut-turut berarti 3 hari ibadah orang Yahudi. Nah, menurut minggu kita 3 hari Sabtu berturut-turut. Paulus mengutamakan 2 pengajaran tentang Yesus. Ialah yang pertama, Mesias. Kristus harus menderita. Dan ini yang kedua, kebangkitan. Mesias, dalam ayat ini, Mesias 2 kali dipakai untuk Kristus dalam bahasa aslinya. Kita bisa lihat pada pasal 2 ayat 31. Karena itu ia melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Saudara-saudara, dari 3 golongan orang ada yang mendengar Paulus dan percaya. Yang pertama disebut beberapa orang Yahudi. Yang kedua sejumlah besar orang Yunani yang telah menganut agama Yahudi. Dan yang ketiga cukup banyak perempuan-perempuan terkemuka yang juga telah ikut ibadah orang Yahudi. Selanjutnya seperti biasa, para pemimpin-pemimpin agama orang-orang Yahudi merasa iri hati melihat keberhasilan Paulus menarik jiwa-jiwa kepada Yesus dan semakin banyak orang yang percaya. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota Tesalonika itu. Mereka ingin membawa Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Sidang rakyat berarti pengadilan umum di hadapan pembesar-pembesar kota. Oleh karena orang ramai itu tidak menemukan Paulus dan Silas, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara lain. Yason adalah tuan rumah yang melayani Paulus dan Silas. Tuduhan terhadap Paulus dan Silas cukup serius, sehingga membahayakan seluruh umat Kristen di Tesalonika itu. Mengacaukan seluruh dunia. Dalam bahasa Yunani berarti menimbulkan pemberontakan terhadap pemerintah Romawi. Meskipun Yesus tidak mendirikan kerajaan politik, namun musuh-musuh Kristus selalu memakai tuduhan ini agar mempersulit umat Kristen. Nah, karena itu dalam hubungan dengan ayat 7 dikata di sini, bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain selain kaisar Romawi. Saudara, kita mengerti bahwa arti kata ini hampir sama juga dengan Kisah Rasul di pasal 21 ayat 38. Menimbulkan pemberontakan. Dikata di situ, jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun. Saudara, banyak orang Israel begitu merindukan Mesias yang akan mengalahkan raja-raja dunia dan mendirikan kerajaan terkuat milik tahta Daud.
Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka pun termasuk musuh Allah. Mereka pun adalah orang-orang yang sudah memberontak dan melawan Allah. Mereka tidak menyadari bahwa mereka perlu diselamatkan dari murka Allah. Nah, ketidaksadaran bahwa mereka sedang dimurkai oleh Tuhan membuat orang-orang Yahudi gagal melihat nubuat tentang Mesias yang menderita. Mereka tidak sadar bahwa Sang Mesias inilah yang menanggungnya. Bahwa Allah telah mengampuni mereka karena dosa mereka telah ditanggung oleh Raja mereka, yaitu Mesias, anak Daud. Berita inilah yang disampaikan, yang kemudian menghasilkan banyak orang menjadi percaya. Saudara-saudara, kemudian penjelasan dalam ayat 8 memberi arti kepada tuduhan itu sehingga pembesar-pembesar kota pun menjadi gelisah. Kalau-kalau ada yang melakukan perlawanan terhadap kaisar. Selanjutnya, setelah mendapat jaminan berarti Yason dan saudara-saudara lain bertanggung jawab bahwa Paulus dan Silas akan meninggalkan kota Tesalonika itu. Lalu pada malam itu juga mereka menyuruh Paulus dan Silas dan kawan-kawan untuk berangkat. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, belajar dari bagian Alkitab ini, Paulus dan Silas tidak melakukan pelanggaran demokrasi. Di bulan kemerdekaan ini, bagi kita orang beriman, diingat-ingatkan bahwa sebagai warga negara yang baik, jadilah orang-orang yang menjalankan demokrasi yang baik di negara ini. Karena demokrasi berasal dari kata demos, yang artinya umat, warga, rakyat, dan kratos artinya wewenang, kekuasaan. Jadi asas demokrasi mempunyai arti, yaitu keputusan dibuat bukan hanya oleh orang yang memimpin, melainkan secara bersama-sama dengan orang yang dipimpin. Karena demokrasi yang baik dan benar bukan demonstrasi, bukan perang, bukan permusuhan. Dahulu, waktu memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, semua elemen bangsa tanpa pandang bulu, ras, suku, agama, berjuang, bergandeng tangan dengan semboyan merdeka atau mati. Sekarang, kita sebagai pengikut Kristus yang meyakini bahwa Kristus telah memerdekakan, kita patut berjuang bersama seluruh elemen bangsa tanpa pandang bulu, memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia untuk dapat menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan segi lain yang perlu kita tampilkan adalah kemerdekaan dalam Kristus yang terwujud dalam etika hidup pergaulan sehari-hari. Contohnya itu tadi, jangan iri hati, apalagi cuma gara-gara iri hati sampai orang pakai lagi ulang itu politik adu domba, divide et impera. Segala sesuatu jangan dilihat pakai kacamata lalat, saudara, tapi pakai kacamata lebah. Karena kalau lalat tetap yang dicari adalah yang busuk, lebah yang dicari adalah yang indah, yang baik. Nah, saudara-saudara, memang hidup adalah pilihan. Tapi jangan pernah memilih di tengah, karena itu bukan pilihan. Nah, karena itu saudara-saudara, hidup dan hayatilah dalam kebebasan yang bertanggung jawab. Ibarat pohon bonsai, supaya dapat lihat taator, musti ja potong-potong seator. Tapi dapat lihat bagus mar, kerdil, terbatas.
Kebebasan yang dianugerahkan bukan seperti itu, saudara. Seperti pohon bonsai tadi. Tapi bertumbuh dan berkembang terus. Bukan dibatasi lalu jadi terbatas. Tapi dikawal dan dipelihara kemudian jadi besar dan yang rimbun. Nah saudara-saudara, di tengah wabah COVID, mayoritas warga tetap percaya pada demokrasi. Dan kelumpuhan kepercayaan akan demokrasi tidak terjadi. Karena apa? Karena kepercayaan mayoritas warga pada pemerintah itu masih besar. Nah karena itu maknailah kemerdekaan yang dianugerahkan itu adalah merdeka untuk mengasihi, untuk melakukan yang baik dan bukan yang buruk dan yang jahat. Apalagi kalau saling membinasakan, saling menjatuhkan hanya karena dengki, iri hati, melihat keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Marilah kita semuanya berikhtiar melakukan sesuatu untuk menyatakan rasa syukur atas negeri tempat kita berada, di mana langit dijunjung dan bumi dipijak. Amin. Mari kita memberikan persembahan, sementara itu menyanyikan Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami bawa menghampiri kekudusan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh tak berkesudahan. Kasih dan anugerah-Mu selalu nyata dalam kehidupan yang kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Sebagai jemaat, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak-anak, lansia, kami yang sedang beribadah, kami imani Roh Kudus Tuhan yang telah menuntun dan menyertai dalam bersekutu, bersaksi dan melayani. Kami dapat berkumpul, beribadah bersama di rumah masing-masing, sambil belajar tentang kebenaran firman yang boleh kami renungkan. Ajar kami untuk tidak mengalami penurunan iman di situasi pandemi ini, melainkan Tuhan yang memproses dan terus membuat kami memiliki ketajaman dalam hal berpikir, bertutur kata, dan bertindak. Sehingga semua hal yang baik dan benar
itulah yang kami wujudkan. Perkara-perkara rohani, itulah yang kami hasilkan. Ya Tuhan Allah, masih dalam suasana sukacita, hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia ke-75. Mampukan kami bersyukur oleh karena Engkau sudah mengaruniakan kemerdekaan yang telah diproklamirkan 75 tahun yang lalu. Dan di bulan kemerdekaan ini, jika masih ada berbagai kekurangan, ketimpangan, ketidakadilan, pengingkaran akan perjuangan kemerdekaan masih dialami di tengah bangsa Indonesia. Sebab itu kami memohon ya Tuhan, tolonglah kami. Engkau Tuhan yang akan mengaruniakan kami semangat juang untuk memperbaiki perjuangan bangsa Indonesia. Kiranya dengan jeli dan cermat, menghayati dan memberlakukan berita-berita Kristus telah memerdekakan kami, sehingga umat-Mu mampu bersaksi dan memberlakukan kemerdekaan yang bertanggung jawab di pentas perjuangan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Mampukan kami menolak godaan-godaan untuk terjerumus pada bentuk-bentuk penjajahan baru. Maka terimalah segala bentuk persembahan kami ya Tuhan. Memberkati persembahan kami ini agar terpakai untuk pelayanan kasih dan keadilan. Kami bersyukur bersama mereka yang menikmati kasih Tuhan di hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan. Demikian mereka yang menikmati sukacita dan berkat melalui usaha-usaha, pekerjaan, memulaikan ajaran baru, pembelajaran di bangku kuliah, bahkan segala berkat dan peristiwa lainnya yang boleh teralami. Tiliklah syukur kami, ya Tuhan Allah. Berdoa kami untuk mereka yang sedang bergumul karena masalah dan rupa-rupa persoalan. Ya Tuhan, keadaan apapun yang harus kami lewati di dalam hidup ini, entah itu suasana menyedihkan, menakutkan, mengkhawatirkan, kami mohon Tuhan sanggupkanlah kami melewati masa-masa sukar ini. Demikian juga mereka yang dalam keadaan sakit, sudilah Tuhan menjamah mereka, disembuhkan oleh kuasa kasih dan kehendak-Mu, termasuk mereka yang sedang terkena virus corona, bahkan penyakit-penyakit lainnya. Berikanlah kesembuhan, keselamatan juga dianugerahkan Tuhan bagi tenaga-tenaga kesehatan dan para relawan untuk bersama-sama membantu gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah, diberkati bangsa Indonesia, supaya di tengah wabah COVID, mayoritas warga tetap percaya pada demokrasi. Kelumpuhan kepercayaan akan demokrasi tidak terjadi pada demonstrasi. Kiranya ada persatuan dan kesatuan. Pemimpin bangsa dan daerah diberi hikmat untuk mengendalikan dan mengatur segala upaya-upaya penanganan pandemi. Demikian juga bersama warga masyarakat, jemaat, tetap mau dalam kesadaran disiplin yang tinggi untuk melakukan protokol kesehatan, supaya bertambah-tambahlah bilangan orang yang sembuh dari COVID. Maka diberkatilah kami Tuhan, Gereja Mesih Injili di Minahasa, dalam setiap gerak pelayanan untuk mengerti arti demokrasi dengan mewujudkan tatanan hidup yang penuh kasih, dan diberikan kami semangat,
motivasi untuk peningkatan kualitas keberimanan yang seringkali terhalang oleh pelbagai keterbatasan. Ya Tuhan Allah, kami juga memohon diberkati pelayan khusus, para pendeta, guru agama, penatua dan syamas, kostor, pegawai gereja, komisi BIPRA, UPK yang ada di kolom 1 sampai 22, tim doa, panitia hari-hari raya gerejawi, komisi-komisi kerja lainnya, semuanya diberkati Tuhan dalam melanjutkan kepelayanan. Ada motivasi yang murni, tidak bersungut-sungut, tidak menodai jubah kepelayanan, sehingga itu akan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan karena itu ya Tuhan Allah, inilah apa yang menjadi doa dan sembahyang kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk bersama menyebutkan doa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri dan kita menutup ibadah ini. Yesus menginginkan bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Itulah kehendak Yesus, bersinar, aku bersinar terus. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan, karena seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini boleh berjalan dengan baik, dan kami atas nama seluruh pelayan khusus dan jemaat Gemim Zaitun dari kolom 1 sampai kolom 22 mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Nyonya Merila Sutpolakitan STH yang sudah menjadi saluran berkat di malam hari ini. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan menyertai pendeta di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik itu di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah jemaat, bahkan masyarakat.
dan juga kepada kita semua yang sudah terlibat di dalam peribadatan di malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati kita semua. Dan kepada seluruh jemaat yang sudah beribadah di malam hari ini, tetap selalu menjaga kesehatan, dan biarlah kasih dan penyertaan Tuhan akan selalu menyertai kita dalam menjalani masa pandemi ini. Tuhan memberkati, terima kasih, dan salam sehat, shalom.